Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ringkasan kuliah perencanaan sistem pembelajaran PAI. Kita masuk ke pembahasan pengertian program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini telah dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran sebelum tahun ajaran karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Komponen dalam menyusun program tahunan. Yang pertama ada identitas, kemudian ada format isian. Identitas itu berisi 3. Yang pertama mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Format isian, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar. Kalau istilah dulu tujuan umum dan tujuan khusus mungkin. Kemudian ada materi pokok, pembahasannya apa, dan alokasi waktunya. Langkah-langkah merancang program tahunan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kedua, menelaah jumlah kompetensi dasar suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, dan minggu efektif. Ketiga, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar. Yang ketiga menandai hari-hari libur. Nih yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam kompetensi dasar, materi pokok, dan sub materi pokok. Ini contoh format program tahunan mata pelajaran. Nama sekolahnya apa? Satuan pendidikan, jenis kekhususan kalau ada. Mata pelajaran, kelas, tahun ajaran. Ini contoh saja. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu. Ini contoh di Tapin 17 Mei 2019. Baik. Kemudian format program tahunan contoh. Ini contohnya yang sudah diisi. Jadi semester 1, jadi program tahunan itu rencana kita mengajar 1 tahun dibagi 2 semester, misalnya mengajar tentang Al-Quran hadis. Ini contoh mata pelajaran Al-Quran hadis. Tahun pertama misalnya menjelaskan kemurdian dan kesempurnaan Al-Quran, alokasi waktunya 6 kali 45 menit, berarti untuk tema itu 6 kali masuknya kali 45 menit, 1 kali masuk 45 menit. Ini jumlah minggu efektifnya semester 1 ini ada 18 minggu. Semester 1 18. Kemudian minggu efektifnya minggunya ada 18. Semester 1 18 minggu, jumlah minggu efektifnya kemudian ada 18 tatap muka. Ini untuk semester 1. Memelihara yang terakhir, memelihara dan memanfaatkan sumber alam. Semester 2 lebih sedikit materi pelajarannya, menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis tentang pola hidup sederhana, menerapkan pokok-pokok kebajikan, bagaimana disyariatkan dalam Al-Quran. Ini juga ada 10 kali 45 menit. Jadi semester 1 itu ada 36 jam.
semester 2 32 jam. Nah, jumlah minggu efektif semester 2 ada 16 minggu, kemudian 16 tatap muka. Nah, jadi ini contoh program semester. Jadi program semester itu program yang dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran, biasanya di awal tahun ajaran guru membuat atau merancang program semester. Ini teorinya. Nah, meskipun di lapangan itu sudah ada, sudah dibuatkan, sudah lengkap lah. Ini teorinya. Di program semester itu semester 1, semester 2. Nah, setelah program semester kita menyusun program, setelah program tahunan kita menyusun program semester. Jadi program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Yang program tahunan tadi kan hanya semester 1 ini, semester 2 ini. Nah, kalau program semester itu dijabarkan. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan. Nah, jadi isinya bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Jadi kalau program semester itu isinya bulan efektif. Bulan efektif. Kalau program tahunan tadi kan mulai bulannya, minggunya. Kalau program semester meneruskan program tahunan, jadi setelah bulannya, kemudian pokok bahasanya yang akan disampaikan apa, waktunya kapan, misalkan bulan apa, nah, dan keterangan-keterangan. Langkah-langkah menyusun program semester. Yang pertama, hitung alokasi waktu per semester. Hal-hal yang diperhatikan dengan perhitungan waktu dalam satu semester. Yang kedua, nah ini masih dalam poin 1. Banyaknya pekan dalam per semester. Jumlah pekan yang efektif, pekan di mana terjadi KBM, kegiatan belajar mengajar. Jumlah pekan yang tidak efektif, pekan di mana tidak terjadi KBM. Contohnya hari libur umum. Nah, jadi kalau program tahunan tadi kan secara umum, kalau program semester ini lebih detail lagi sampai minggu atau pekan efektif, minggu yang tidak pelajaran yang mana, jangan sampai ke sana. Total pekan dan pekan efektif, total seluruh minggu, kemudian minggu efektif berapa aja, dan pekan yang tidak efektif. Yang kedua, menentukan jumlah jam efektif per semester. Hal-hal yang perlu diperhatikan, banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester dikurang pekan tidak efektif. Contohnya, pekan dalam semester ini 26 pekan, 26 minggu misalnya. Yang tidak efektif 9 minggu, 9 pekan. Maka pekan yang efektif adalah 26 kurang 9, maka 17 sama dengan 17 pekan. Jadi 17 ini dalam dalam semester itu akan terjadi proses KBM. Nah, jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggu. Contohnya, ini misalnya pelajaran fisika kelas 67, jumlah jam per minggu 2 jam per kelas, maka jam pelajaran efektif per semester adalah 17 kali 2 jam pelajaran, berarti 34 jam pelajaran totalnya satu semester itu. Nah, kalau misalnya di sekolahan umum itu kan agamanya biasanya 2 jam saja. Berarti 2 jam kali total pekan efektif tadi berapa. Misalnya pelajaran SKI 1 minggu 3 jam, misalnya dikali saja lagi berapa total jam efektifnya dalam satu semester tersebut. Kemudian distribusi alokasi waktu. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah hitung banyaknya kompetensi dasar dalam semester berjalan. Tentukan kedalaman dan keluasan materi pada kompetensi dasar tersebut. Sebarkan jam efektif yang telah dihitung pada setiap kompetensi dasar berdasarkan keluasan dan kedalaman. Nah, cara pengisian program semester adalah sebagai berikut. 1. Tentukan standar kompetensi. Standar kompetensi, apa standarnya, standar kemampuannya apa. Dan kompetensi dasar, kompetensi mendasarnya apa, kemampuan mendasarnya apa, yang ingin dicapai atau tujuan umum dan tujuan khusus yang mau dicapai. Dulu istilahnya tujuan umum dan tujuan khusus. Lihat program tahunan yang telah kita susun untuk menentukan alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KT itu. Yang ketiga, tentukan
pada bulan dan minggu keberapa proses pembelajaran KADI itu akan dilaksanakan. Nah, manfaat program semester. Yang pertama, mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Kan jadinya nyaman karena sudah direncanakan. Misalnya bulan ini, bulan Juni misalnya berapa minggu efektifnya. Nah, kemudian lihati dalam minggu efektif itu berapa hari yang masuknya. Nah, kalau sudah misalnya bulan Juni itu ada tanggal 30 hari, tanggal 1 sampai 30 hari. Nah, minggu efektifnya berapa minggu? Misalnya 3 minggu aja karena minggu pertama misalnya libur atau apa. Nah, berarti kalau 3 minggu aja berapa hari itu masuknya? Nah, setelah misalnya dalam minggu bulan Juni itu hanya 6 jam aja pertemuannya. Nah, 6 jam ini kan bisa kita tentukan materi apa yang akan disampaikan kepada siswa atau program semester. Nah, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur baik guru maupun murid. Yang kelima, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelambanan kerja. Yang keenam, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, manfaat program semester adalah untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya karena sudah direncanakan. Kalau tidak direncanakan nanti kan kacau, bisa sakahandak aja mengajarnya, kada terarah. Jadi jangan ada rencana program semester. Jadi satu semester ini kita apa yang mau kita sampaikan kepada siswa itu sudah terukur, sudah kita bisa bayangkan, misalnya targetnya seperti ini. Nah, kalau kada ada rencana, kada ada itu, waktunya bisa terbuang, biaya juga bisa terbuang. Jadi itu manfaat program semester. Nah, kemudian setelah program semester, program bulanan. Program bulanan adalah rencana pembelajaran dalam kurun waktu 1 bulan dimulai dari awal tanggal awal hingga sampai akhir tanggal. Jadi setelah program tahunan, program semester, program bulanan. Program tahunan 1 tahun, 2 semester, program semester, penjabaran program tahunan. Nah, program bulanan lebih penjabaran lagi dari program semester. Nah, biasanya ini sampai program semester aja. Program bulanan ini mungkin tambahan saja. Ini supaya guru itu, kita calon guru, mahasiswa dan mahasiswi calon guru itu lebih mudah merencanakan karena ada program bulanan. Nah, bagaimana teknik menyusun program bulanan? Komponen-komponen program bulanan meliputi identitas, format isian. Nah, ini. Kemudian langkah-langkah menentukan program bulanan. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan, menandai hari-hari libur dalam 1 bulan. Tentu, misalkan bulan Juni tadi. Nah, misalnya bulan Juni. Nah, ini bulan Juni. Ini kan bulan Juni berapa misalnya? Hanya tanggal 1 sampai 30 Juni. Jadi tandai dulu. Menandai hari libur, misalkan bulan Juni ini tanggal 1 libur ada masuk misalnya. Atau misalkan ada kegiatan apa, ditandai dulu. Kemudian menghitung jumlah jam efektif dalam 1 minggu. Jam efektif untuk mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian 1 bulan. Jadi 1 minggu dulu, seminggu itu berapa kali masuk misalnya untuk pelajaran kita SKI misalnya. Nah, setelah misalnya minggu pertama 2 kali masuk. Nah, minggu kedua itu juga. Nah, kemudian kita total 1 bulan berapa kali masuk. Kemudian yang seterusnya langkah-langkahnya mendistribusikan alokasi waktu. Nah, ini contoh format program bulanan. Nah, ini di sini bulan Juni 2019 contohnya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Senin. Nah, tanggal 1-nya hari Sabtu. Nah, merah upacara hari besar nasional libur berarti kan. Kuning ulangan semester genap libur. Nah, waktu belajar efektif hanya yang putih-putih ini aja. Nah, kalau yang ini tanggal 30 libur semester genap. Biru pembagian rapot. Nah, berarti waktu belajar efektif yang ini aja.
tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian jadwal kita pelajaran SKI berapa hari misalkan bulan Juni ini. Nah, lihat di sini misalkan tanggal 4 hari Selasa. Nah, misalnya tanggal 4 hari Selasa ini kita masuk SKI misalnya. Nah, materinya apa yang akan kita sampaikan? Tanggal 11, nah ini sudah program bulanan. Jadi dalam 1 bulan itu apa yang akan kita sampaikan? Ini contohnya. Nah, kemudian ini yang panjangnya seperti ini. Bulan Agustus, menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. Ini juga contohnya. Kayak yang ini tadi kan belum ada materinya apa. Kalau yang ini sudah kita tambah dengan materi masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini contoh. Kita lanjutkan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, ini fokus mata kuliah kita. Jadi perencanaan sistem pembelajaran PAI itu kalau lebih sempit itu adalah RPP ini. Perencanaan sistem, karena RPP itu adalah sistem. Nah, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar. RPP adalah rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru untuk memperkirakan tindakan dalam pembelajaran. Nah, RPP adalah sistem pembelajaran, di mana tiap komponen pembelajaran saling terkait dan berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, perencanaan sistem pembelajaran itu sebenarnya kita belajar membuat RPP ini. Karena RPP itu adalah sistem. RPP itu adalah sistem pembelajaran. Ada komponen pembelajaran yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. RPP ini dulu namanya Satpel, Satuan Pelajaran. Sekarang namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baik. Tujuan dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan RPP, ada 3, memberi kesempatan kepada pendidikan untuk merencanakan, kepada guru, maksudnya pendidik, untuk merencanakan pembelajaran yang interaktif dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi semua potensi yang dimiliki semua peserta didik. Kemudian memberikan kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kemampuan pendidik, dan fasilitas yang dimiliki siswa. Jadi ini pendidik, bukan pendidikan. Yang ketiga, tujuan RPP itu mempermudah pelaksanaan evaluasi proses pembelajaran dan seterusnya. Nah, kemudian fungsi RPP. Fungsinya apa? Nah, kita kembali. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP berperan sebagai skenario proses pembelajaran. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat logis, fleksibel, dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pembelajaran sesungguhnya. Jadi ini fungsi RPP itu apa? Sebagai acuan bagi guru dalam mengajar. Sehingga ketika guru mengajar, guru itu tidak mengambang, tidak meluas mengajarnya, terarah sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RPP. Kembali lagi. Nah, KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun. Nah, ini kita sudah masuk ke pembahasan kriteria ketuntasan minimal KKM. Ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik melampaui batas ketuntasan minimal. Ini sudah masuk ke KKM. Jadi kalau contoh RPP itu banyak aja ditemukan. RPP itu minimal membuat 5 tadi: materi, tujuan, metode, media, dan evaluasi. Nah, sekarang istilahnya beda-beda. Ada kompetensi dasar, ada kompetensi standar kompetensi. Nah, jadi contohnya banyak gitu. Silahkan saja nanti mahasiswa dan mahasiswi mencarinya masing-masing. Kita masuk ke KKM. Baik, kita teruskan aja.
Fungsi kriteria ketuntasan minimal sebagai acuan bagi pendidik. Nah, ini ada sebagai acuan bagi pendidik dalam menyiapkan diri, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran, merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Nah, prinsip penetapan KKM. Jadi ini ada. Silahkan nanti dilihat, dibaca pelan-pelan. Nah, prinsip penetapan KKM. Terus, yang berhak menyusun KKM siapa? Nah, KKM atau tolak ukur. Sebaliknya, jadi KKM itu tolak ukur mengajar. Sebaiknya dibuat bersama dan sebaiknya dibuat oleh orang-orang yang membutuhkannya atau menggunakannya, yaitu calon evaluator, dengan maksud agar pada waktu menerapkannya tidak ada masalah karena mereka telah memahami bahkan tahu apa yang melatar belakanginya. Langkah-langkah dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. Ini ada yang pertama, hitunglah jumlah kompetensi dasar. Tentukan kekuatan nilai untuk setiap aspek komponen setiap kemampuan masing-masing aspek. Nah, terus aspek kompleksitas, kemudian ada aspek sumber daya pendukung, inteks, sarana, aspek entek. Nah, semakin tinggi kemampuan awal siswa, maka nilainya semakin tinggi pula jumlah nilai setiap komponen dan seterusnya. Nanti lihat, coba dibaca pelan-pelan, dipahami mahasiswa dan mahasiswi, lihat. Nah, kemudian ini penentuan kriteria ketuntasan minimal nih contohnya. Dalam penetapan nilai ketuntasan belajar minimal dilakukan melalui analisis ketuntasan minimal pada setiap indikator KD dan SK. Ketuntasan belajar ideal untuk setiap indikator adalah 1-100% dengan batas minimal ideal minimal 75%. Dalam menetapkan KKM, sekolah harus mempertimbangkan kompleksitas kemampuan rata-rata siswa dan sumber daya pendukung. Nah, ini contoh penetapan KKM. Untuk memudahkan analisis setiap indikator, perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Contoh misalnya ini, aspek yang dianalisis kompleksitas, tadi di atas ada penjelasannya apa itu artinya, daya dukung, inteks siswa. Nah, kriteria dan skala penilaian, kalau tinggi lebih kecil dari 65, tinggi sedang 65, rendah 80 dan seterusnya. Tinggi 80 sampai 100, sedang kurang dari 65, kurang dari dan seterusnya.